Mengenal bullet dan numbering. Nah, untuk mengenal bullet dan numbering, kita akan praktik di Microsoft Word. Oke, untuk menggunakan bullet, kita bisa mengetik teksnya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk menggunakan bullet adalah kita blok dulu seperti ini, kemudian kalian klik tab home, lalu di bagian paragraf kalian cari bullet, klik panahnya dan pilih bullet yang diinginkan, misalkan seperti ini. Jika kalian menginginkan bulletnya menggunakan simbol yang lain, maka caranya adalah sama, kita blok dulu, lalu klik di bagian bullet, di bagian bawah itu ada define new bullet, kalian bisa klik, lalu di bagian sini ada pilihan simbol, kita bisa klik, lalu cari simbol yang akan dipakai, misalkan yang ini, klik OK dan klik OK. Selanjutnya, jika kalian menginginkan mengganti bullet dengan gambar, maka caranya sama, kita bisa klik lagi, lalu di sini klik define new bullet. Selanjutnya di sini kita pilih picture. Nah, di bagian sini kita pilih from a file. Kemudian di sini kalian cari gambar yang akan dipakai. Misalkan saya taruh di download. Saya akan menggunakan logo Windows 11. Klik insert dan klik OK. Menggunakan bullet bertingkat. Nah, untuk bullet bertingkat, misalkan kalian ingin membuat bullet di bawah Provinsi Jawa Barat, di mana di bawah Provinsi Jawa Barat ini terdapat kota dan kabupaten. Saya enter. Nah, selanjutnya di sini kalian tekan hapus. Masukkan bulletnya, klik di bagian sini, lalu pilih bullet yang akan kalian pakai. Misalkan yang ini. Kemudian, jika kalian bermaksud mengganti bullet di bagian sini, maka caranya sama. Kita blok, klik di bagian sini, lalu cari bullet yang akan kalian pakai. Nah, jika tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, maka caranya arahkan ke bagian sini, kita klik dan geser. Selanjutnya di Tasikmalaya juga terdapat beberapa kecamatan. Misalkan kalian ingin menambahkan kecamatannya, maka klik di bagian sini, lalu enter dan hapus. Klik di bagian bullet, lalu pilih style bullet yang akan dipakai. Misalkan di sini Cikatomas. Nah, contohnya seperti ini. Untuk mengaturnya, kita bisa blok kembali, arahkan ke bagian sini, kita klik dan geser. Menggunakan numbering. Untuk menggunakan numbering, konsepnya adalah sama. Pertama, kita bisa blok seperti ini, lalu klik panah di bagian numbering, lalu kalian pilih numbering yang akan dipakai. Misalkan saya menggunakan yang ini. Nah, selanjutnya di bagian Provinsi Jawa Barat, misalkan kalian ingin menambahkan numbering yang lain, maka kita bisa klik, lalu enter. Nah, di sini kalian tekan hapus. Selanjutnya, setelah kalian menghapus, maka silakan di sini kalian tambahkan lagi untuk numbering yang akan dipakai. Misalkan saya menggunakan yang ini. Di Jawa Barat, misalkan terdapat Bandung. Selanjutnya untuk mengaturnya kita bisa blok, arahkan ke bagian sini, klik dan geser. Kalian juga bisa mengkombinasikan antara bullet dan numbering. Misalnya, di bawah Tasikmalaya, kalian ingin menggunakan bullet, maka caranya tekan enter, lalu hapus, dan masukkan kota-kota di Tasikmalaya. Misalkan, nah di sini kalian bisa blok, lalu klik di bagian panah bullet, dan pilih bullet yang akan dipakai. Misalkan yang ini. Arahkan ke bagian kotak, klik, dan geser ke sebelah kiri. Berikutnya adalah numbering bertingkat. Nah, untuk penggunaan numbering bertingkat, caranya adalah sama. Kita bisa blok seperti ini. Kita arahkan ke bagian numbering di bagian sini. Lalu kalian pilih yang ini. Klik. Selanjutnya, untuk Provinsi Jawa Barat, misalkan kalian ingin menambahkan kabupaten atau kota, maka caranya kalian tekan enter di bagian sini. Klik hapus. Lalu kalian masukkan di bagian sini, misalkan. Selanjutnya kita blok seperti ini, lalu klik di bagian sini, lalu kalian pilih yang ini. Untuk style yang lainnya bisa kalian sesuaikan. Selanjutnya misalkan di daerah Tasikmalaya ini memiliki beberapa kecamatan, maka kalian bisa klik di bagian sini, lalu tekan enter, hapus menggunakan backspace. Misalkan di Tasikmalaya ini ada Cikatomas.
Maka caranya adalah sama, kita blok seperti ini, arahkan ke bagian sini, lalu kalian klik yang ini. Nah, jika ini tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, maka klik di bagian sini, lalu checklist levelnya silahkan kalian rubah ke yang ini. Berikutnya untuk Cika Thomas, ketika kalian klik di bagian sini, enter, lalu hapus, dan di bagian Cika Thomas ini terdapat desa-desa yang lain, misalkan Lingga Laksana. Maka caranya adalah sama, kita blok seperti ini, lalu kalian klik di bagian sini, pilih yang ini. Nah, jika masih tidak sesuai, maka caranya klik di bagian sini, lalu kalian masuk di bagian checklist level, kita pilih yang nomor 4. Begitupun untuk bagian Desa Cogreg. Desa Cogreg ini memiliki Cidadap, Sangkali, dan yang lainnya. Maka caranya tekan enter, lalu hapus. Kalian tulis di sini misalkan Cidadap. Setelah itu kita blok, lalu di bagian sini kalian klik, arahkan ke bagian sini, kita klik. Jika tidak sesuai, maka caranya klik di bagian sini, pilih checklist level. Nah, ini kalian sesuaikan menjadi yang kelima, kita klik. Untuk proses pembuatan numbering bertingkat ini, kita bisa melakukan dengan cara manual. Di sini misalkan aku tekan tombol enter, aku hapus, dan aku tulis ulang misalkan dari Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini aku misalkan tulis 1 titik spasi. Nah, maka ini akan menjadi numbering. Selanjutnya di Provinsi Jawa Barat, kalian tekan enter. Lalu klik di bagian atas lagi, tekan enter lagi, dan kalian hapus. Di sini kalian masukkan 1 titik, 1 titik, lalu spasi, dan masukkan Tasikmalaya. Nah, di Tasikmalaya jika terdapat beberapa kecamatan, maka caranya tekan enter lagi, klik lagi di bagian atas Tasikmalaya di sini, lalu tekan enter lagi. Nah, di bagian Tasikmalaya ini kalian hapus. Di sini kalian tulis angka 1 titik, 1 titik, 1 titik, spasi. Misalkan di Tasikmalaya ini terdapat Cika Thomas. Nah, selanjutnya untuk Provinsi Jawa Barat, di sini ada Tasikmalaya, ya. Selanjutnya kalian bisa menambahkan kabupaten atau kota, misalkan Bandung. Dan untuk di bagian sini, ini kita masukkan lagi Provinsi Jawa Timur. Oke teman-teman, demikianlah bahasan kita mengenai bullet dan numbering di Microsoft Word. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.